Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bu, Bapak, sehat? Alhamdulillah. Dulu inget gak nikahnya cepet apa lama? Cepet. Ada yang nikahnya ketemu jodohnya lama bapak-bapak? Ada. Umur berapa nikahnya? Mana? Jangan nginep. Ya, bang, ngumpet-ngumpet bapak lagi ngomongnya pelan-pelan. Umur berapa dulu nikah bapak? 25. Tadi 30, sekarang 25. Dikurang-kurangin pas udah dapat kamera. 30 apa 25? 25. 25. Kenapa umur 25 baru nikah? Ya mudah-mudahan rezekinya itu sih pas umur 25. Oh, rezekinya pas umur 25. Kalau bapak yang di sebelahnya bapak, maaf pak, nikah umur berapa pak? Umur 24. Kenapa bapak? Kenapa bapak nikah umur 24? Lebih cepat lebih baik. Oh, lebih cepat lebih baik. Tepuk tangan dong, Masya Allah luar biasa. Lebih cepat lebih baik. Tapi macam-macam ya orang yang menunda nikah. Mungkin karena memang merasa dirinya belum pantas, belum ada rezekinya, takut nikahin anak orang belum bisa dikasih makan. Betul apa betul? Kalau bisa memang semuanya begitu. Tapi ada juga yang nggak nikah-nikah sampai umur 40 ada. Ada yang umur sampai 50 ada. Masya Allah. Makanya hari ini kita bahas ya. Kenapa sih banyak orang yang belum nikah? Apa karena takut atau bagaimana? Mudah-mudahan punya solusinya. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Aku nggak nikah-nikah harus gimana? Harus gimana dong kalau gitu? Ya nikah ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat dulu sebuah tayangan tentang jangan hanya kapan saya menikah. Oh, jangan nanya kapan saya menikah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Oh. Maksudnya jangan sampai disuciin tuh apa? Enggak, macam-macam lah, dibikin suci lagi. Maksudnya kalau disuciin repot kan kalau misalnya ini. Apa diwuduin, jangan disuciin. Ini macam-macam nih. Tapi gini Bib nih, banyak orang yang perhatian. Mungkin nanya ya kan, makanya karena mungkin dilihat umur udah cukup. Tapi kok masih sendiri. Ditanya kapan nikah, kapan nikah. Cuma pengennya nikah, yang namanya orang pengen nikah juga gak gampang ya. Terkadang banyak yang deketin tapi gagal. Ada juga bahkan yang udah lamaran gagal. Pertanyaannya apakah ini gara-gara pengaruh dari dosa masa lalu dan harus taubat dulu dari dosa-dosa itu atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustaz Janada, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika seorang hamba dia gagal di dalam segala suatu proses dalam kehidupan pernikahannya, lamarannya ataupun pernikahannya dan lain sebagainya, maka bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluarnya. Tobat, minta ampunan kepada Allah. Dan boleh jadi apa yang kita perbuat ini atau yang kita lakukan ini memiliki kesalahan yang besar. Mungkin dosa kita, maksiat yang kita perbuat, atau pernah dulu melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala tidak ridhoi. Wa innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Jelas bahwasanya siapa orang sungguh dia mendapatkan sebuah keterputusan daripada rizkinya, atau dia berkurang daripada rizkinya, atau Allah Subhanahu wa taala tahan daripada rizkinya ketika seorang hamba memiliki sebuah dosa masa lalu atau dosa daripada yang telah dia perbuatnya, sehingga membuat doanya tidak dikabulkan oleh Allah, sehingga ada ujian yang Allah Ta'ala berikan, cobaan ataupun musibah yang terjadi pada dirinya. Maka bertaubat, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hamba yang pintar, hamba yang cerdas
adalah hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin boleh jadi prasangka baik dulu kepada Allah. Boleh jadi saya disuruh bertaubat, saya disuruh bersabar, saya akan diberikan jodoh yang terbaik, lebih baik daripada yang kemarin. Boleh jadi Allah sayang sama saya karena saya minta ampunan, saya bertaubat, saya dekat kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, ibadah saya bagus. Boleh jadi Allah mau kasih saya pasangan yang soleh soleha, yang bertakwa kepada Allah. Sehingga apa? Allah jadikan sangkaan dia dikabulkan oleh Allah. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Sangka dulu baik sama Allah. Janganlah kalian berprasangka buruk. Janganlah kalian suuzon. Sehingga apa? Sehingga kalau kalian berprasangka buruk, maka keburukanlah yang akan dia dapat. Innallaha inda zanni li abdi. Innallaha inda zanni abdi bi. Bahwasanya Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Jadi prasangka baik. Sebaik-baik prasangka kita, tentu Allah akan ridha kepada kita. Dan Allah kasih yang terbaik buat kita, pasangan yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jamaah. Ada yang nikahnya dilangkahin sama adiknya? Ada? Ada? Ada ya Bu ya, pasti ya, ini Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah nih, mungkin dia masih muda yang nonton, dilangkahin. Nikahnya dilangkahin, berarti orang lagi nikah dilangkahin. Bukan begitu. Ini cuma namanya istilah. Ada yang kakaknya sama adiknya nikah duluan, kakaknya belum nikah. Itu namanya dilangkahin gitu ya. Nah pertanyaannya, kadang ada yang bilang mungkin karena dilangkahin sama adiknya kali nikah nih, kakaknya jadi susah dapat jodoh. Nah pertanyaan ini nih bikin orang juga jadi sedih. Orang jadi takut kalau mau dilangkahin sama adiknya. Coba kita panggil dulu Ustadz Syam. Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Siap, Bang Fadli. Ustaz Syam, emang bener ya kalau dilangkahin itu nikah sama saudaranya bisa jadi nggak nikah-nikah atau sulit dapat jodoh? Ustaz Syam nggak dilangkahin kan? Enggak dong. Oh enggak dong. Tapi waktu itu didesak sama adek, nikahlah buruan biar gue bisa nikah gitu kata dia. Kalau lu nggak nikah, gue nikah duluan nih gitu ya. Iya, kan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustaz Zanada, Habib Utsman, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan membaca surah Al-Ankabut ayat 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Allahumma arhamna bil Quran. Jodoh itu bagian daripada rizki. Jodoh itu bagian daripada takdir. Menjadi kakak itu bagian daripada takdir. Menjadi adik itu bagian daripada takdir Allah. Nggak ada yang bisa ngatur. Saya lahir duluan, kamu belakangan. Kamu belakangan, saya duluan. Tidak ada yang bisa ngatur itu. Maka yang takdirkan dia menjadi kakak adalah Allah. Yang takdirkan dia menjadi adik juga Allah. Maka urusan jodohnya pun itu terserah Allah. Bisa jadi adiknya yang duluan dikasih jodoh sama Allah baru kakaknya. Cuman kadangkala ada nih istilah gara-gara saya dilangkahin nih kayaknya nih. Makanya susah rezeki saya. Oh sebenarnya kalau sudah meyakini bahwa jodoh itu adalah urusan rezeki, maka amalkanlah amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih. Dialah Allah yang berhak untuk meluaskan daripada rizki hambanya. Wa yaqdirulah. Dia juga Allah yang berkuasa untuk menyempitkan rizki hambanya. Maka amalan pertama adalah mintalah sama Allah agar diluaskan rizkinya. Amalan yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Tidak meyakini selain daripada ketentuan Allah. Nanti mengarah kepada kesyirikan jadinya. Ini gara-gara saya dilangkahin. Gimana cara ngilanginnya? Ayo kita ke dukun ini. Ayo kita ke mbah ini. Ayo kita ke sini.
ayo kita ke sini. Akhirnya mengarah ke syirikan. Lalu dapat informasi yang tidak benar dengan mengatakan siapa suruh kamu dilangkahin. Akhirnya tertutup jodohmu. Kamu harus potong ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Maka naudzubillahi min dzalik. Maka urusan jodoh itu bagian daripada takdir yang mana tidak bisa diubah oleh manusia. Apanya yang bisa diubah? Usahanya, ikhtiarnya, dan doanya. Kita lihat apa sih usahanya adik kita waktu itu kenapa bisa cepat jodohnya? Oh ternyata usahanya dia sering beristighfar. Apa sih usahanya sang adik kenapa cepat jodohnya? Oh ternyata usahanya dia tidak terlalu milih-milih yang mana di luar daripada sekufunya. Ya benar. Akhirnya Allah mudahkan rezekinya karena bertakwa kepada Allah. Gak terlalu tinggi juga cita-citanya. Nyari suami di mana? Saya mau artis yang luar negeri. Ya susah juga ya kan. Kapan datangnya? Iya makanya ketemu aja gak pernah gitu ya. Iya, Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita coba panggil Ustazah Nada. Ustazah Nada izin sini deh Ya, bentar siap, deh. Kak Fadli. Saya mau tanya nih karena Ya. banyak juga yang bilang. Wah lu gak nikah-nikah lu jangan-jangan tau gak. Ada jin yang demen sama lu. Jadi makanya lu susah nikah. Lu harus diruqyah dulu. Emang begitu? Serem amat sih itu. Nah. Tapi ada ya kalau misalnya seseorang yang ditunda nikahnya terus karena memang cinta sama jin gitu. Karena disukain jin katanya. Gini aja deh. Kita Nanti kita bahas. bahas. Iya. Setelah yang satu yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD.